I'm very surprised that it fit perfectly in the dimensions because I just like eyeballed it. I was like, nailed it. nailed it. Ow. Show banner. Okay. Ooh, that stings, Ryan. Emangnya cewek bisa ngerasain aura Novap yang terpancar dari dalam diri lu? Yes, itu bener. Bener sekali my friend. Cewek bisa merasakan hal tersebut. Di video kali ini gue akan bahas secara mendalam tentang Novap Attractions, yang mana ini merupakan salah satu side effect, efek samping positif yang bakal lu rasain ketika lu berhasil lepas dari kebiasaan kotor PMO yang merusak hidup. Jadi buat lo yang selama ini frustasi, insecure parah gara-gara sama sekali nggak ada cewek yang lirik, nggak ada sama sekali yang ngodo tertarik sama diri lu, dimana cewek cuma ngeliat lu sebagai cowok mediocre, B aja, yang nothing special, gue bisa bilang kecanduan PMO adalah penyebab kenapa itu bisa terjadi. Makanya lo harus quit sesegera mungkin. Dengan lo terjerat di kebiasaan PMO, cara lo memandang cewek itu berubah ke arah yang sangat negatif, yang mana motivasi utamanya itu adalah berakar di hawa nafsu. Ini cewek bisa ngerasainnya dan menilainya sebagai kelemahan. Makanya lu jadi dilihat nggak menarik. Jadi dengan lu terbebas dari PMO, dari candu PMO, lu udah nggak lagi dikontrol sama yang namanya lust atau hawa nafsu. Otomatis lu menilai cewek dari sisi personalitinya. Nah ini nih yang bikin cewek jadi tertarik. Untuk lebih detailnya, mari kita masuk ke presentasi yang udah gue bikin untuk kita deep dive membahas lebih dalam kenapa fenomena Novap Attractions ini bisa terjadi. Let's go. Oke, seperti yang bisa lu lihat sendiri di layar gue sekarang, kira-kira ada gak sih cewek di muka bumi ini, di planet bumi ini, di alam semesta ini yang tertarik sama makhluk beginian? Mungkin lu nganggap ilustrasi karikatur gambar orangnya terkesan lebay, terkesan melebih-lebihkan. Tapi inilah yang realitanya terjadi. Maksudnya gue ngomongin secara level aura negatif yang dipancarkan. Lu bahkan bisa ngeliat sendiri, lu bisa ngerasain sendiri kesan atau persepsi yang timbul di dalam diri lu pas ngeliat sosok orang kayak gini. Auranya negatif, lemah, weak, badannya pasti bau karena gak pernah mandi gara-gara keseringan duduk di depan layar setiap hari. Secara penampilan fisik gak banget pokoknya, badan bongkok, muka keriputan, lesu, gak ada sedikit pun secercah harapan di wajahnya, mandesu parah. Kira-kira lu aja deh sebagai cowok mau gak temenan sama dia, deket sama dia? Gue yakin jawabannya nggak begitu kayaknya, karena aura negatif losernya begitu kuat terpancar. Lu nggak mau deket-deket sama dia ya kan, takut nanti energi negatifnya ini tertular dan mengancam keberlangsungan hidup lu, mengancam masa depan lu. Oke, kalau lu sebagai cowok aja udah males deket-deket, apalagi cewek ya kan, yang secara sifat bawaannya itu lebih kejam dalam menyeleksi cowok. Kita cowok masih punya insting brotherhood untuk merangkul satu sama lain, tapi tetap aja kalau kita ketemu orang yang mancarin aura terlalu negatif, terlalu madesu, kita segen buat ngedeketinnya. Apalagi cewek, semakin lu parah, semakin lu addict, semakin lu kecanduan sama PMO, itu semakin negatif aura lo. Ini gak bisa lu tutup-tutupin, orang pasti bisa ngerasa, baik cewek maupun cowok. Oke, sekarang apa sih yang ada di pikiran cewek pas dirinya berpapasan sama seorang pecandu akut PMO, yang mana PMO itu udah jadi rutinitas wajib hariannya? Jawabannya adalah jijik. Kenapa jijik? Karena kelihatan dari gelagatnya, dari bahasa tubuhnya, dari cara ngeliatinnya, dari tatap matanya, dari intonasi suara, yang menandakan kalau cowok si pecandu PMO ini trying really hard untuk impress, untuk membuat kesan ke si cewek. Cewek bisa ngerasain aura desperate banget butuh cewek yang terpancar secara kuat dari diri si pecandu PMO ini, dan ini terkomunikasikan dari gelagatnya. Seperti yang tadi gue bilang, ini nandain si cowok gak punya kontrol diri, si cowok lemah, si cowok dikontrol penuh sama hawa nafsunya, efek dari kebiasaan PMO yang dia lakuin setiap hari. Yang lo harus tahu itu adalah cewek sama sekali gak respect, gak suka sama cowok yang gak punya kontrol diri, apalagi dikontrol sama hawa nafsunya. Artinya cewek ngelihatnya ini sebagai kelemahan lo. Cewek bisa ngebaca diri lo. Cewek udah tahu apa sih yang menjadi ultimate goal lo, tujuan utama lo, yaitu ya yang berhubungan sama muasin kebutuhan hawa nafsu doang. Ini gak menarik sama sekali, ini sama sekali gak atraktif di mata si cewek. Ditambah juga secara postur fisik, secara keburan fisik, gara-gara lu kecanduan PMO, lu jadinya gak medulin aspek ini, lu gak ngurus bagian ini, lu gak kenal yang namanya olahraga. Mustahil buat lu untuk disiplin ngelatih otot tubuh karena gak nyaman buat dilakuin. PMO pokoknya udah paling enak dah buat dilakuin. Lu jadi cabi banget, kegemukan atau cungkring, kekurusan. Ini makin bikin lu gak menarik di mata si cewek. Ini menandakan kalau lu gak punya disiplin diri, lu gak terbiasa sama kesulitan atau
hardship atau situasi yang menantang, challenging. Lu terlalu sering menenggelamkan diri di kenikmatan, di pleasure yang gak ada artinya. Jadi lu ngerti kan udah secara gelagat si pecandu PMO ini auranya mesum, needy, desperate banget buat muasin hawa nafsunya doang, karena itu doang yang dia pikirin setiap hari, setiap waktu. Ditambah secara penampilan gak terurus banget. Ini bener-bener sebuah kombinasi ultimate yang akan ngebikin setiap cewek yang ada di dekat lo itu menjauh. Jadi jangan sampai lo ada di situasi ini. Nah, jadi ini dia yang terjadi ketika lo akhirnya berhasil nyentuh 90 hari bersih total dari PMO. Aura maskulin lo yang selama ini tertutup, terpendam, terhalangi karena lo sibuk selama ini berkutat muasin hawa nafsu setiap hari dengan ngelakuin PMO, akhirnya mulai terpancar dan lagi-lagi orang bisa ngerasainnya, termasuk cowok, cewek, orang tua, anak kecil. Ketika lo udah bebas dari kebiasaan PMO, kebutuhan untuk memuasin hawa nafsu itu udah bukan lagi prioritas di hidup lo. Oleh karenanya, cara lo ngeliat cewek pun jadi berubah 180 derajat dibandingin pas lo masih super addict kecanduan sama PMO. Absennya hasrat buat muasin hawa nafsu ini menarik di mata cewek. Lo terlihat punya kontrol diri. Di saat mayoritas cowok itu masih PMO lovers, PMO addict, dan udah termakan dogma menyesatkan kalau ngelakuin PMO ini normal-normal aja, sah-sah aja. Lo yang gak ngelakuin PMO pun akhirnya memancarkan aura yang beda dari mayoritas cowok. Karena gini, apapun yang lo lakuin di hidup ini itu butuh energi. Muasin hawa nafsu itu menguras banget energi, dan sayangnya energinya dipakai buat hal negatif yang sama sekali nggak ngebantu lo buat berkembang, buat grow, buat jadi lebih baik. Coba lo pikirin, apa yang lo dapat dari PMO selain muasin kebutuhan hawa nafsu doang? Selain good feeling, selain perasaan enak, emosi positif yang cuma bertahan palingan beberapa menit, abis itu lo nyesel hebat setelahnya, tapi besok terulang lagi dan lagi. Nah, dengan absennya PMO dari hidup lu, energi yang tadinya lu pakai hanya buat muasin hawa nafsu, akhirnya sekarang lu pakai buat building, buat ngebangun sesuatu, entah lu nge-gym, bikin bisnis kecil-kecilan, atau lanjut studi, kuliah S2. Inilah yang ngebangun rasa pede di dalam diri lu, karena lu grow, berkembang, lu ngelihat kompetensi lu berkembang secara nyata, secara real. Rasa pede yang terbangun secara kuat di dalam diri lu inilah yang akhirnya menebar aura positif ke orang-orang yang ada di dekat lu, termasuk cewek. Cewek itu makhluk sensitif, cewek itu bisa ngerasain banget, bisa ngerti banget. Lo itu ibarat makhluk langka, beda sama mayoritas cowok yang dikontrol sama hawa nafsu ketika lo udah nggak lagi terjerat sama kecanduan PMO. Jadi pas interaksi pun dari gelagat, bahasa tubuh, intonasi suara, tatap mata itu kerasa banget pas lo lagi dikontrol sama hawa nafsu sama pas lagi terbebas dari hawa nafsu. Dan cewek itu gue jamin 100% bakal lebih tertarik sama lo kalau lo nggak dikontrol sama hawa nafsu, karena lo ngelihat cewek apa adanya, as a human being, bukan sebagai sexual object. Oke, kesimpulan yang bisa gue ambil dari fenomena no-vibe attractions ini adalah gimana lo pakai energi yang lo punya sehari-hari itu auranya bakal terpancar keluar dimana cewek bisa ngerasainnya. Ketika lo kecanduan PMO, energi lo difokusin buat muasin hawa nafsu doang. Sehari-hari setiap waktunya yang lo pikirin cuma hawa nafsu dan hawa nafsu. Cewek jijik sama hal ini karena lu lemah, lu budak hawa nafsu, gak punya kontrol diri, gak punya tujuan. Ketika lu udah bebas dari candu PMO, energi lu otomatis difokusin buat building something yang membutuhkan disiplin, dedikasi, dan hard work karena challenging buat dicapai. Aura maskulin lu akhirnya terpancar dari sini, dan setiap cewek yang feminim pasti bakal tertarik ngelihatnya. Oke, itu aja yang mau gue bahas di video presentasi singkat tentang no-vibe attraction kali ini. Kalau lu tertarik sama kontennya, kalau lu ngerasa kontennya ngebantu, please like, share ke temen lu yang punya problematika tentang PMO supaya dia juga jadi terbantu. Jangan lupa baca ebook panduan lengkap berhenti PMO. Khusus bulan ini gue lagi ngadain diskon 20%. Gue juga mulai sekarang ngadain program one-on-one coaching call. Kalau lu tertarik buat ngobrol sama gue, sharing seputar problem yang lu alami di hidup, yang lu frustasi banget buat mengatasinya, gue bisa bantu lu untuk solve problem tersebut. Kalau lu tertarik buat ikutin program one-on-one ini, lu bisa klik link di deskripsi juga. Sampai jumpa di konten tentang no PMO berikutnya.